Halo, selamat datang di channel terbaru aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang tips dan trik untuk wawancara PPG Prajabatan yang berdasarkan pengalamanku atau pengalaman teman-temanku yang lain saat mengikuti seleksi wawancara PPG Prajabatan. Nah, perkenalkan dulu, namaku Novia Sigma Amalina. eh, Sebagai mahasiswa PPG Pajabatan Universitas Negeri Malang, bidang studi IPA tahun 2023 gelombang satu. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman tentang aku dulu saat melakukan persiapan dan juga pelaksanaan tes wawancara PPG Pajabatan 2023. Nah, di sini aku juga berbagi berdasarkan pengalaman teman-temanku yang lain gitu ya. Yang mungkin perlu juga aku sharing karena pada saat sosialisasi itu ada yang tidak dibahas juga. Jadi berdasarkan studi kasus gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama aku mau jelasin tentang persiapannya dulu. Nah, persiapan apa sih yang harus dilakukan? Nah, sambil menunggu pengumumannya, teman-teman bisa persiapkan dulu, mmm, IC. Nah, jadi pada saat seleksi administrasi, teman-teman pasti sudah mengerjakan IC kan, yang menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalau misalkan teman-teman menyimpan hasil jawabannya, nah silakan dicari terlebih dahulu dan coba dicek gitu ya, atau mencoba untuk diperbaiki atau dihafalkan terlebih dahulu, itu juga boleh. Nah, gimana dengan yang tidak menyimpan? Nah, tidak usah khawatir. Jadi, teman-teman bisa menuliskan di kertas atau di buku tentang poin-poin utama yang teman-teman sampaikan waktu IC yang lalu gitu ya, itu juga bisa. Nah, selanjutnya, aku mau, berbagi dulu tips dan trik wawancara bagi yang fresh graduate. Nah, untuk yang pertama, untuk yang fresh graduate ini, nah, nggak perlu khawatir. Kalian pasti juga pernah melakukan berbagai macam, projek atau tugas mata kuliah, atau bahkan, kerja lapangan gitu ya, praktek pengalaman lapangan atau PPL. Nah, itu kalian juga bisa ceritakan bagaimana, eee, pengalaman kalian dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut atau tugas-tugas tersebut. Nah, ceritakan juga sejauh apa peran kalian dalam, melaksanakan tugas tersebut dan juga kendala serta cara mengatasinya. Nah, hal ini penting banget. Kenapa? Karena untuk yang fresh graduate ini kan dinilai masih, barusan lulus nih ya, barusan lulus mungkin belum ada pengalaman, ngajar sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa gali atau buat lagi, istilahnya poin-poin juga boleh untuk menjawab atau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang tadi. Jadi pengalaman, peran, dan juga kendala dan cara mengatasi. Itu penting banget. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk, eee, sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman mengajar di sekolah. Nah, ini sama juga dengan aku, juga belum punya pengalaman mengajar di sekolah. Nah, ini akan dibagi menjadi 2, yaitu yang background pendidikan dan juga yang non kependidikan. Nah, ya aku mulai dari yang kependidikan dulu ya. Jadi untuk yang kependidikan gimana nih kalau belum pernah, punya pengalaman mengajar? Nah, kalian juga bisa menceritakan tentang pengalaman kalian mengajar di sekolah atau waktu PPL, praktik pengalaman lapangan, itu juga boleh. Atau ketika kalian bergabung dalam, bimbel atau pernah ngajar les, atau les privat kayak gitu juga bisa diceritakan. Nah, juga bisa pada saat, kalian punya komunitas, itu juga boleh ya. Jadi di komunitas hobi kalian atau komunitas di masyarakat atau LSM, lembaga nonprofit, nah itu juga bisa diceritakan. Atau mungkin kepanitiaan khusus, misalnya kemarin jadi panitia, pemilu misalnya, itu juga bisa ya. Atau karang taruna, itu juga bisa diceritakan. Nah, ini untuk yang sebelumnya belum ada pengalaman mengajar, yang khususnya kependidikan. Nah, gimana yang non kependidikan? Tenang, kalian juga bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman praktik kerja lapangan kalian atau PKL, itu juga bisa diceritakan bagaimana pengalaman, kemudian peran dan juga
kendala dan cara mengatasi. Nah, itu juga bisa kalian ceritakan. Terus yang ketiga itu tentang ibu-ibu nih atau bunda-bunda yang ingin juga ikut, eee, PPG Prajabatan tapi belum ada pengalaman mengajar. Misalnya lulusnya udah lama, udah nggak fresh graduate lagi, tenang aja, kalian juga bisa mengutarakan pengalaman bahkan dan juga kendala atau cara mengatasinya gimana pada saat kalian mengajarkan sesuatu kepada anak. Nah, jadi misalnya cara, merangkak, kemudian cara berjalan, cara membaca, menulis, kemudian berbicara. Nah, itu kalian bisa utarakan di situ. Nah, intinya dalam penyampaian isi itu sampaikanlah pengalaman yang kalian, pernah alami sedetail mungkin, sejelas mungkin, seruntut mungkin, dan tidak mengada-ngada atau sesuai dengan, keadaan aslinya atau pengalaman kalian. Nah, kenapa begitu? Karena nanti penilai itu akan memberikan banyak pertanyaan. Jadi ketika kalian itu istilahnya, apa ya, tidak berdasarkan pengalaman sendiri, maka nanti pasti akan bingung dan membuat, penilai itu menjadi, kurang bisa, memahami jawaban kalian gitu ya. Jadi kalau bisa sesuai pengalaman aja. Terus, selanjutnya adalah tunjukkan bahwa kalian bisa bekerja sama dengan orang lain, bekerja secara individu, kelompok berarti ya, kalau dengan orang lain berarti berkelompok, kemudian, eee, memiliki motivasi untuk terus belajar hal baru dan juga bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, nanti juga akan ditanya juga tentang bagaimana ketika banyak tugas, banyak kewajiban, di satu waktu, bagaimana cara teman-teman untuk mengaturnya misalnya, untuk menyelesaikannya tuh bagaimana. Nah, itu pasti nanti akan ditanya. Nah, kemudian tips yang terakhir yang paling penting adalah kalian harus memastikan jadwal dari tes wawancaranya. Nah, ini kenapa penting? Nah, karena di batch-ku, di satu grup WhatsApp batch-ku itu ada kejadian di mana jadwal itu berubah. Jadi yang awalnya dia jam 11 siang, kemudian berubah menjadi jam 7 pagi. Nah, alhamdulillahnya, terbaca ya, terbaca atau dia ngecek gitu. Nah, kalau misalkan terbaca itu biasanya dari pihak, yang penilai itu akan menghubungi atau kita sebutnya admin ya, itu nanti akan menghubungi, melalui WhatsApp. Nah, di situ, tentang perubahan jadwal atau tentang, segala macam kendala itu pasti akan dikomunikasikan. Jadi kalau bisa, teman-teman, sadar gitu ya atau aware untuk sering mengecek jadwal, jangan sampai salah. Dan pastikan sebelum jadwal itu dimulai, misalnya jam 11 gitu ya, jam 10 teman-teman sudah mulai siap-siap untuk berpakaian rapi, kemudian menyiapkan, koneksi internet yang bagus, kemudian baterai laptop atau HP yang cukup untuk wawancara 1,5 jam, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait, tes wawancara ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, eee, bisa tombol like klik tombol like kalau misalkan suka, dan kalau misalkan kalian subscribe juga boleh banget. Jadi nanti akan aku jawab, secara berkala untuk, komen-komen yang kalian sudah tulis, gitu ya. Sampai jumpa di video part yang berikutnya. See you, bye-bye.